Kalau menurut kalian merintis usaha itu cukup dengan ketelatenan, ketekunan, kedisiplinan, nggak apa-apa biarin, disiplinan, terus kemampuan operasional yang baik, perusahaan yang baik, sudah banyak PO Haryanto lain di tanah Jawa ini. Apa kalian pikir PO lain itu nggak sebaik Haji Haryanto dari segi manajemen? Salah kali. Banyak perusahaan-perusahaan yang lebih kuat secara finansial, yang secara operasional lapangannya lebih matang juga, yang manajemennya lebih tertata rapi lah. Tapi kenapa mereka tidak bisa seperti PO Haryanto? Makanya aku mengenalkan ke kalian itu bukan bagaimana cara kita bekerja aja, karena ada satu faktor yang orang lain enggan untuk aku, faktor manusianya. Makanya kalian tak tunjukin selama ini bagaimana cara Haji Haryanto menjalani hidup. Enggak Rian Mahendra, enggak, Haji Haryanto. Karena aku pengen kalian ikut sama aku, sama-sama belajar seperti apa sosok yang memimpin perusahaan ini. Jadi terlalu sombong kalau kita itu berpikir nggak ada campur tangan Allah dalam skema perusahaan, itu terlalu sombong. Nggak bisa. Jadi jangan lihat dari manajemennya aja. Makanya aku jarang ngajarin kalian tentang manajemen, tentang segala macam. Karena itu hal yang pasti aku yakin setiap orang yang ditanyakan kiat suksesnya apa mas, pasti jawabannya itu. Tekun, jangan pantang menyerah, ya kan. Disiplin sama waktu, jangan pernah takut mengalami kegagalan, selalu mau terjun ke lapangan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Aku yakin jawaban-jawaban kayak gitu sering banget kalian dengar, dan memang itu yang selalu dicekoki oleh dunia sama ke kalian. Tapi kenapa nggak semua orang berhasil di jalan itu, di jalan ini? Ya itu tadi, faktor manusianya nggak bisa diabaikan. Tapi orang lebih cenderung suka kalau dikasih tahu. Ya manajemen harus disiplin, finansial harus kuat, lapangan harus kuat. Kalian harus tahu sendiri bagaimana cara mengoperasikan perusahaan lah, roda operasional perusahaan. Kalian lebih suka dicekoki dengan hal-hal seperti itu. Coba kalau aku tunjukin Haji Haryanto kayak gimana sih, hidupnya kayak gimana sih. Udah ada aja yang komen aneh-aneh kan. Haji Haryanto itu gak usah bahas Rian Mahendra. Rian Mahendra nih masih berantakan lah, sama kayak kalian, lebih parah dari kalian. Gak ada orang seburuk aku di dunia ini. Tapi sosok Haji Haryanto tuh beda. Pak Haji itu hidupnya udah gak ada unsur dunia sama sekali. Bapak 19 tahun puasa itu 19 tahun juga gak pernah yang namanya libur jam 3 atau jam setengah 4 di masjid nangis, itu gak ada bapak itu. Gak pernah. Kapanpun aku lagi begadang nih, jam setengah 4 bapak itu jam 3 udah di masjid pasti. Nangis sama Allah sampai sahur. Itu bapak aja ya. Jadi kalau kalian mau bilang perusahaan PO Haryanto ini berdiri sampai semegah ini tanpa ada bantuan Allah, nggak ada campur tangannya Allah, mustahil. Karena banyak yang jauh lebih kuat dari kita. Paham? Di saat-saat orang-orang corona bingung nyari uang, bingung muterin uang, nyari pendapatan nggak ada, perusahaan-perusahaan semua bingung gimana caranya survive ngelewatin finansial buat Agustus September ini, karena ini masa-masa ujung-ujung restart. Haji Haryanto beli daging korban sampai berapa? Hampir 1 miliar. Nggak sayang sama sekali. Datang Pak Haji minta kerbau, dikasih, dibeliin sama bapak, dikirim, karena pengen di daerah itu ada yang mau berbagi daging. Kan Pak Haji korban sampai 30 itu bukan buat diri dia sendiri, enggak.
Kadang ada dari pelosok-pelosok daerah, Pak Haji, di desa saya, di daerah saya nggak ada orang korban. Banyak rakyat nggak mampu, dibeliin sama bapak satu, dikirim. Total tahun ini ada 30-an bapak beli, kerbau sama sapi. Udah hampir 1 miliar sendiri kan. Padahal posisi lagi sulit. Tapi Pak Haji Haryanto nggak mau berhitung dalam hal itu. Karena beliau yakin kalau kalkulatornya Tuhan. Siapa sih saat ini pengusaha bis yang mapan dari segi finansial, mau bergaya bilang banyak duit? Ya kan? Kalian tak kasih tahu, dunia akap itu 12 bulan dalam 1 tahun. Bikinlah 9 bulan itu waktu subsidi silang. Jangan salah kalian. Itu yang sehat. Yang okupansinya penumpang di atas 70%, 60%. 60% berat lah, di atas 70% lah. Itu aja 9 bulan masih subsidi silang dalam 1 tahun. 3 bulannya jackpot buat nutup subsidi silang selama 9 bulan. Terus kelebihannya bisa dipakai modal untuk berkembang di tahun depan. Itu pengusaha akap. Makanya kalau ada pengusaha wisata ngelirik akap, ya keliru. Akap itu gak ada uang. Kebayang gak kalian, 3 bulan itu yang paling fatal dan paling vital itu Lebaran, Idul Fitri. Dan waktunya nggak sampai 1 bulan. Kebayang nggak kalau Idul Fitrinya kayak kemarin gini, kayak corona gitu. Padahal semua pengusaha menanti Lebaran, punya utang dari Januari tahun kemarin, punya utang dari Desember tahun kemarin, dari November tahun kemarin, dari Oktober tahun kemarin. Ditunda, gali lubang tutup lubang, nunggu event Lebaran. Dan ternyata Lebarannya kayak kemarin. Sakit nggak? Kalian nunggu dalam 1 tahun, ketika hari-harinya berantakan semua. Kalau kita nggak semakin mendekatkan diri sama Allah, jebol mas, nggak kuat. Waalaikumsalam. Duh, jadi ngoceh kemana-mana ya, sampai lupa nyalamin kalian yang baru gabung. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Amin amin Mas Bayor. Masih ribuan yatim-yatimnya Pak Haji itu nggak ada yang terabaikan. Hak-haknya masih dipenuhin sama Bapak. Padahal mungkin beliau lagi bingung gimana caranya bayar ban saat ini. Kemarin Alphardnya dilepas buat bayar ban. Percaya nggak kalian? Haji Haryanto habis ngejual Alphard, ditukerin sama ban. Nggak sayang. Karena beliau tahu saat ini lagi sulit semua. Tapi ya masih mau seperti itu. Masih mau memikirkan yang dianggap bukan haknya sama beliau. Bukan hak beliau. Aku belum bisa kayak gitu. Makanya aku pengen kalian sama aku sama-sama belajar dalam hal ini. Aku nggak bisa ikhlas kayak Bapak. Amin amin. Waalaikumsalam Mas Dedi. Waalaikumsalam Mas Anas. Jadi mumpung orang-orang seperti beliau ini masih menemani kita, aku pengen bagaimana cara beliau hidup sehari-hari, bisa kalian bisa tahu. Sebagai reminder buat kita semua, buat aku juga kelak, buat kalian juga. Unit Pak Haryanto ada berapa? 260-an mas. Muhammad Faris, waalaikumsalam, selamat pagi.
Kamu pengen kopi? Nih kopi. Dia ngejilatin kopi sekali langsung kapok. Itu minuman orang-orang perkasa, cing. Fajar Bayu Putra, waalaikumsalam, semangat pagi. Si Jantung hadir, waalaikumsalam. Armada baru kapan dirilis? Kita lagi restruk sampai November, jadi sampai November itu semua badan finansial nggak bisa mengeluarkan dana. Makanya kalaupun ada yang ngambil bis, paling November. Mas Bunda kemana? Siapa? Istriku dah. Tak suruh masuk, jangan keseringan dia masuk. Ntar apal kalian sama wajah dia. Mas kapan bikin konten lamar jadi kru? Nanti ya, masih sibuk banget. Mas Yoyo lagi tak tugasin di Solo, bagi tugas sama aku. Ntar siang sore mungkin aku berangkat ke Solo. Ntar malam kemarin dikomplain beneran Mas sama Mbak Alin yang gara-gara foto. Iya. Nggak dikomplain sih. Dia cuma bilang kalau foto sama orang aja semangat nge-share. Foto sama istri sendiri nggak pernah gitu. Makanya kemarin gue upload foto-foto sama dia biar seneng. Orang jelek gini kalau dicemburuin, aneh ya. Hari ini ada beberapa korban kita yang dipotong juga di beberapa daerah. Terus besok juga ada. Hari ini nanti sore insya Allah habis maghrib mungkin ya, atau habis asar aku ke Solo buat persiapan motong korban di Wonogiri besok. Besok Wonogiri yuk, Senin yang bagi yang ini, yang di Wonogiri dan sekitarnya. Aku besok nyembelih sapi satu di Krisa. Terus ntar malam buat yang di daerah sekitar Banga, ayo kumpul bareng, aku nyembelih kambing, motong kambing. Maaf Mas, untuk unit sasis tronton gimana jadi beli? Jadi, makanya semalam bapak mau pakai topinya Scania. Semalam pas wayangan dipakai kan. Tapi ya itu nunggu masa restruk selesai nggak bisa. Jadi paling ntar masukinnya sasis ya akhir tahun paling, kalau nggak awal tahun. Beli 4 atau 6 nanti tronton buat persiapan lebaran tahun depan. Mas apakah Pak Haji pernah mengeluh soal usahanya sama anak-anaknya? Nggak pernah. Bapak tuh orang yang nggak pernah ngeluh. Kalau dulu mungkin ya nggak ngeluh sih bahasanya, cuma ngasih tahu kok ya sepi yo nang. Tapi sekarang tahun-tahun belakangan ini udah bener-bener nggak pernah. Aku pernah nanya sama bapak kok sekarang beda gitu. Nggak ini. Yes, bapak bilangnya gitu. Sabar. Soalnya kalau kita kemerungsung, ntar Allah nggak ridho, bapak bilang gitu. Jadi bapak udah nggak memposisikan dirinya tuh nggak boleh marah, nggak boleh ngeluh, cuman boleh senyum, boleh ketawa. Soalnya bapak ngomong kalau dia emosi, dia marah, nanti perusahaan ini jadi panas, banyak kecelakaan, banyak apa. Makanya nggak boleh. Banyak komentar. Waalaikumsalam Palembang. Yos nggak apa-apa, ajakin kopdar ntar tak modalin kalian. Ajakin kopdar dong, Yos. Kamu ngewakilin aku di sana ya. Mas Rian berani nyembelih sapi nggak? Nggak berani, aku beraninya makan doang. Ayo ntar malam yang di garasi Solo dan sekitarnya, kumpul kita makan-makan bareng yuk. 3 kata untuk pagi ini: semangat selalu menebar kebaikan. Oh, 4 kata ya. Selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum Mas Rian, Tangerang hadir. Waalaikumsalam.
Mas berapa tahun sekali buka lowongan kerja? Kalian pasti nggak pernah lihat kan P.O. Haryanto buka lowongan kerja. Dari dulu sampai sekarang memang nggak pernah. Karena tumpukan lamaran kita numpuk mas. Jadi orang-orang yang kerja-kerja di Haryanto itu daftarnya mungkin udah dari setahun yang lalu, setengah tahun yang lalu. Tapi kalau tahun ini nanti paling November baru buka lagi. Saya calo wisata mas, walaupun nggak jalan hampir 4 bulan, alhamdulillah masih bisa makan, tetap semangat mas. Alhamdulillah mas Tommy Pratama. Makanya aku kemarin ke Bali, aku ziarah Wali Songo, salah satuku juga itu. Aku ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa wisata ini udah aktif lah. Aku tunjukin kalian tempat-tempat yang indah-indah, biar kalian iri mau ke sana. Aku juga pengen wisata pulih. Kasihan mereka-mereka yang hidup di dunia pariwisata. Ya nggak ngomongin Haryanto lah. Haryanto masih alhamdulillah operasionalnya masih ditolong sama Allah. Tapi kan banyak pengusaha-pengusaha, rekan-rekan, TL-TL, guide-guide yang selama ini hidupnya mengandalkan dunia pariwisata. Makanya aku pengen dunia pariwisata ini cepat pulih. Kerenda wahana diuji dengan ya, karena setiap gram, setiap miligram harta yang kita miliki itu nanti ditanyain sama Allah buat apa aja. Setiap milinya, setiap senti aku pakai buat apa aja. Makanya hisapnya lebih lama dibandingkan orang-orang yang nggak punya.